Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, sepertinya ada informasi mendesak yang mana Dirjen Nunuk langsung angkat bicara ya, bahwasanya 248.497 P1 dan guru honorer tak terakomodasi. Apakah nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu? Sepertinya sulit ya untuk menuntaskan guru honorer di tahun 2024 ya, karena usulan Pemda itu masih sangat minim. Satu-satunya harapan kita adalah kalaupun misalkan ada guru honorer yang tak terakomodasi di tahun 2024, mudah-mudahan Menpan RB bisa mengangkatnya menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan apa yang pernah diutarakan terkait dengan penataan honorer maksimal Desember 2024. Nah, di sini kita lihat ya, 248.497 P1 dan guru honorer tak terakomodasi diangkat P3K paruh waktu. Kira-kira di sini teman-teman perlu pahami bahwasanya Dirjen Nunuk akhirnya angkat bicara. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu kita to the point ke informasinya. Nah, ini dia teman-teman ya, artikel di jpnn.com yang mengatakan 248.497 P1 dan guru honorer tak terakomodasi. Apakah nantinya diangkat P3K paruh waktu? Di sini kita lihat Dirjen Nunuk akhirnya angkat bicara Bapak Ibu. Ya, oke, kita mulai baca Bapak Ibu ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengungkapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 itu sebanyak 419.146. Itu Bapak Ibu ya. Namun sayangnya hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui e-formasi ditutup Kemenpan RB, usulan Pemda itu ternyata sangat minim, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021 hingga 2023 Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ini menjadi semacam kemunduran Bapak Ibu ya. Ini menjadi semacam kemunduran, bahwasanya yang kita harapkan itu Pemda mampu mengusulkan formasi semaksimal mungkin, tapi nyatanya tidak Bapak Ibu, justru merosot ya. Dan ini tentunya kemungkinan kalau hal ini terjadi, maka guru honorer banyak yang tidak terakomodasi Bapak Ibu, termasuk juga untuk P1 ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan masih ada kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas 1 yang merupakan peserta lulus PG seleksi P3K 2021. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K. Terang Dirjen Nunuk dalam buka bersama Fortakdikbud di kantor Kemdikbudristek. Tapi nyatanya apa Bapak Ibu ya? Nyatanya justru Pemda itu sangat minim ya dalam mengajukan formasi. Nah, di sini kita lihat sayangnya untuk P1 saja yang sebenarnya harus dituntaskan Pemda, tidak semua diusulkan. Dari sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini, itu sebanyak 11.437 formasi. Jadi sisa P1 secara keseluruhan itu kan 14.070. Yang bisa diakomodir tahun ini baru 11.437 formasi. Jadi ada sekitar 2.633 formasi untuk P1 yang ternyata tidak diusulkan Bapak Ibu, tidak diusulkan oleh Pemda karena itu tadi masalah anggaran. Nah, Dirjen Nunuk mengatakan untuk menuntaskan P1 dan guru honorer ini, Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga yang tergabung dalam Panselnas, dan tentunya harus saling utama ya, paling utama itu adalah Pemda Bapak Ibu. Pemda yang mengusulkan formasi. Kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat P3K. Maunya Kemendikbud Bapak Ibu, tapi Pemda beda lagi ya.
Nah, jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Nunuk, baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dengan turunannya PP Manajemen ASN. Sebenarnya, kata Profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasi. Toh penggajiannya nanti pada 2025 sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran di APBD 2024. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Harusnya kalau menurut saya pribadi ya, harusnya itu Pemda mengajukan secara maksimal karena nantinya kan untuk penggajiannya nanti 2025. Otomatis itu kan tidak mengganggu sistem anggaran di APBD 2024. Namun lagi dan lagi Prof. Nunuk menambahkan, Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Lantas bagaimana nasib P1 dan guru honorer yang tidak terakomodasi tahun ini? Apakah mereka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu? Dirjen Nunuk memberikan jawaban yang mungkin melegakan para guru honorer. Menurut dia, guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Guru tidak bisa dijadikan P3K paruh waktu sekalipun guru mata pelajaran ya. Bagaimana bisa nyambi di sekolah lain sedangkan beban kerjanya 24 jam. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat pendapat pribadi dari Prof. Nunuk, untuk guru honorer itu berbeda dengan honorer yang lain. Guru honorer itu tidak bisa dimasukkan ke dalam P3K paruh waktu karena beban kerjanya 24 jam Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Dia menambahkan, Kemdikbudristek juga sudah memberikan usulan dalam penyusunan RPP Manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Dirjen Nunuk berharap semua usulan Kemdikbudristek terkait masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP tersebut. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya akan begini-begini terus. Saya rasa 3 kali pengadaan seleksi P3K 2021, 2022, 2023 bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana agar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K bisa tuntas. Seperti itu kira-kira ya. Ini langsung dikatakan oleh Dirjen Nunuk. Peluang ya, maksudnya tuh P1-nya sudah semuanya bisa bersaing untuk memperebutkan formasi untuk itu. Jadi Ibu jangan patah semangat. Meskipun tidak dibuka, tidak ada formasi TK, masih ada formasi lain yang linear untuk guru TK. Begitu Bapak Ibu. Ini ada lagi yang baru bergabung tidak? Di sini boleh dong menulis jika memang baru bergabung. Semangat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Fajar Soniawan, SKP 3K Prof takjil terbaik, amin. Amin juga. Harapan saya juga sama nih. Kalau Bapak Ibu bahagia tentu itu sesuatu buat saya. Perjuangan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2020 dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Jadi jangan pernah berpikir kita berhenti.